Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Yan Aslianor, menanggapi beredarnya surat resmi permintaan anggaran HKN ke pihak swasta yang mencatut nama dan tanda tangannya. Saat ditemui tribunambon.com pada Senin 3 November 2025 di Puskesmas Tawiri, Dr. Yan melontarkan klaim mengejutkan. Diketahui surat permintaan dukungan anggaran yang ditujukan kepada pihak swasta tersebut menjadi sorotan karena adanya kejanggalan serius, termasuk permintaan transfer dana ke rekening pribadi panitia. Meskipun surat tersebut secara jelas mencantumkan nama dan tanda tangannya sebagai kepala dinas, tetapi Dr. Yan Asrianor secara tegas membantah keabsahan dokumen itu. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Ambon, Jenderal Louis. Silahkan rekan Jenderal Louis dengan laporan selengkapnya. Baik rekan di studio Tribuners, selamat siang. Saya Jenderal Louis melaporkan dari Tribun Ambon. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Yan Aslianor angkat bicara menanggapi beredarnya surat resmi permintaan anggaran HKN atau Hari Kesehatan Nasional ke pihak swasta yang mencatut nama dan tanda tangannya. Saat ditemui Tribun Ambon.com Senin 3 November 2025 di Puskesmas Tawiri, Dr. Yan melontarkan klaim mengejutkan yang justru memicu pertanyaan besar mengenai keseriusan penanganan dugaan tindak pidana di internal instansi. Diketahui surat permintaan dukungan anggaran yang ditujukan kepada pihak swasta tersebut menjadi sorotan karena adanya kejanggalan serius, termasuk permintaan transfer dana ke rekening pribadi panitia. Meskipun surat tersebut secara jelas mencantumkan nama dan tanda tangannya sebagai kepala dinas, tapi Dr. Yan Aslianor secara tegas membantah keabsahan dokumen itu. Ia mengklaim surat tersebut tidak benar dan menduga ada pihak yang sengaja memalsukan tanda tangannya. Lebih lanjut, dirinya menyatakan akan menginvestigasi persoalan pencatutan ini. Ia berjanji akan melakukan perbaikan jika ditemukan adanya kelalaian atau keliriwan. Namun yang menjadi sorotan tajam adalah sikap Kadinkes yang terkesan meremehkan implikasi hukum dari kasus ini. Ia malah berdalih bahwa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan karena tidak menarik dana dari pihak swasta. Sikap menghindar dari Dr. Yan Aslianor ini semakin terlihat ketika ia menyatakan bahwa persoalan ini tidak jelas dan menegaskan bahwa institusinya bukan lembaga penegak hukum. Puncak kontroversi adalah pernyataan Kadinkes yang secara eksplisit membantah bahwa pencatutan nama dan tanda tangan yang merupakan inti dari dugaan pemalsuan surat resmi dapat dikategorikan sebagai permasalahan hukum. Sikap Kadinkes Maluku yang meremehkan isu ini berbanding terbalik dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni dalam pasal 263 KUHP secara jelas mengkategorikan perbuatan surat palsu atau pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak perkataan atau bukti sebagai tindak pidana. Jika benar tanda tangan Dr. Yan Aslianor telah dipalsukan, maka ini jelas merupakan tindak pidana serius. Sebaliknya, jika klaim pemalsuan tersebut hanya dalih, maka Dr. Yan Aslianor juga berpotensi terlibat dalam dugaan pelanggaran akuntabilitas publik terkait surat permintaan anggaran yang janggal itu. Masyarakat kini menantikan hasil investigasi dari Dinas Kesehatan Maluku dan ketegasan pihak berwenang dalam menyikapi dugaan pemalsuan tanda tangan pejabat publik dan potensi pelanggaran pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Sebelumnya, Tribuners, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku diguncang isu praktik tak etis menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025. Surat resmi yang beredar luas menunjukkan adanya permintaan dukungan anggaran dari pihak swasta. Namun dana diminta transfer ke rekening bank atas nama pribadi salah seorang panitia. Hal ini mengindikasikan dugaan pelanggaran prinsip akuntabilitas instansi publik. Surat kontroversial bernomor 400.7.27.4/420 dan tertanggal 14 Oktober 2025 tersebut dengan jelas ditujukan kepada salah satu hotel di Kota Ambon. Perihal surat tersebut adalah dukungan anggaran dan partisipasi untuk kegiatan HKN yang direncanakan berlangsung pada 5 sampai 7 kemudian 8 dan 12 November di Sport Hall dan Lapangan Merdeka Ambon.
Bagian yang paling mencengangkan dalam isi surat itu berbunyi dukungan anggaran dapat ditransfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520041200487 atas nama Shanti Dewi Tamher. Diketahui Shanti Dewi Tamher adalah nama yang tercantum sebagai Sekretaris Panitia Kegiatan HKN. Penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana sumbangan bagi kegiatan resmi instansi pemerintah merupakan sebuah kejanggalan besar. Juga dapat memicu pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan dana. Kejanggalan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa surat permohonan dukungan anggaran tersebut ditandatangani dan dilegalisir oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Yan Aslianor. Selain itu juga surat itu ditandatangani oleh Maya Ulfa Marasebesi sebagai Ketua Panitia. Demikian yang bisa dapat saya laporkan. Kembali kepada rekan di studio. Surat itu Pak, surat yang beredar yang katanya permohonan dukungan anggaran itu Pak, itu benar. Tapi kan ada Bapak tanda tangan di situ, itu bagaimana ya Pak? Ya bisa aja dibuat orang punya niat ada saja toh. Soalnya dari informasi yang kami dapatkan, dari sumber kami dapatkan itu diantar dari dinas ya. Apakah nanti ada investigasi terhadap Bapak punya bawahan mungkin yang menyalahgunakan wewenang? Ya nanti kita akan investigasi. Kalau memang ada kelalaian, kemudian kalau ada yang tidak kurang itu ada kekeliruan dalam hal yang seperti kalau ada ya pasti kan kita akan lakukan perbaikan kalau ada, tapi kan ini kan kita kan tidak ada satupun kita menarik dana. Kalau hal itu ditindaklanjuti sampai ke pihak yang berwajib Pak, apa Pak mendukung proses itu? Itu kan tidak ada berkaitan dengan hukum, pasal mana yang dilanggar tidak ada. Untuk kayak mungkin itu pemerasan atau apa yang terkait dengan itu? Tidak ada hukum, istilah hukum dari situ. Itu maksudnya soal penjatuhan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.